Tadi dikatakan ada 13 surat. Apakah ini memang Paulus itu hobi menulis surat? Ataukah ini satu model pemberitaan Injil, satu model pewartaan, metode pewartaan yang memang pas untuk Paulus pada zaman itu? Nah, kalau kita lihat situasi pada zamannya, mengapa Paulus menulis surat? Yang pertama pasti adalah soal ekonomi. Kalau Paulus harus kembali ke jemaat, misalnya kotanya itu kebetulan jauh, lalu Paulus harus kembali ke sana, pasti secara ekonomis itu mahal. Biaya untuk pergi ke sana jauh. Paulus pasti tidak pergi sendirian, tetapi pergi bersama dengan rombongannya, dengan teman-teman misionarisnya. Butuh biaya yang banyak. Waktu juga akan panjang. Butuh waktu lama untuk sampai di sana. Mungkin juga ada halangan-halangan yang cuaca, iklim yang tidak mendukung. Misalnya musim dingin, maka orang tidak bisa bepergian ke sana. Nah, dengan menulis surat, Paulus sebetulnya bisa menghemat tenaga, menghemat waktu, menghemat uang ini. Alasan yang kedua adalah surat ini menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk Paulus. Tadi dikatakan surat ini ditulis untuk menjawab persoalan jemaat. Maka kalau orang menulis surat pasti to the point. Masalahnya apa? Jawabannya apa? Sudah menjadi jelas. Kalau masalahnya adalah pertanyaan orang, apa yang menyelamatkan kita? Taurat atau sunat? Paulus akan langsung mengatakan yang menyelamatkan kita adalah iman. Oh, bukan Taurat atau sunat tadi yang saya maksud. Yang menyelamatkan kita iman ataukah Taurat? Nah, Paulus langsung to the point mengatakan yang menyelamatkan kita adalah iman akan Yesus. Sehingga surat ini menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif. Alasan yang ketiga, kalau kita menerima surat, yang kita terima adalah pesan yang sifatnya personal. Ketika kita membaca surat, kita merasa orang yang menulis surat itu hadir di hadapan kita. Begitu juga kalau surat Paulus itu dibacakan untuk orang Filipi, maka orang Filipi merasakan, oh Paulus hadir sendiri. Tidak dengan fisiknya, dengan badannya, tetapi dengan suratnya itu. Nah, ini dibutuhkan oleh jemaat ya. Kita punya dalam tradisi kita kan yang namanya surat gembala, Bapak Uskup gitu ya. Kalau surat gembala itu dibacakan oleh imam, oleh romo dalam waktu khotbah itu, kita merasakan yang berbicara saat itu bukan romo itu. Tetapi yang berbicara adalah Bapak Uskup. Karena itu adalah surat gembala Uskup. Begitu juga kalau surat Paulus dibacakan di hadapan jemaat, jemaat akan merasa kehadiran personal Paulus ini. Yang berbicara kepada kita adalah Paulus. Sehingga mengapa surat ini menjadi penting dalam tradisi Paulus? Karena surat ini menjadi pengganti kehadiran personal Paulus di tengah-tengah jemaat. Nah, kalau kita amati, surat-surat Paulus ini punya dua elemen yang penting yang tadi sudah kita lihat. Elemen yang pertama adalah soal, pertanyaan, permasalahan, situasi hidup konkret yang sedang dihadapi oleh jemaat. Dan yang kedua adalah jawaban Paulus. Nah, kalau ada soal, lalu apa jawabannya? Kalau ada situasi khusus di tengah-tengah jemaat yang sedang menggelisahkan jemaat, lalu apa tanggapan Paulus? Sehingga yang pertama di sini adalah soal persoalan jemaat. Unsur yang kedua, elemen yang kedua adalah tanggapan atau jawaban Paulus atas persoalan itu. Baik persoalan yang tadi kita sebut dogmatik, ajaran iman, ataupun persoalan yang sifatnya itu pastoral, tata hidup jemaat. Nah, atas persoalan-persoalan itulah Paulus memberikan jawabannya, tanggapannya, respons. Bagaimana Paulus memecahkan masalah itu.
Dan sesudah itu Paulus pasti memberikan apa yang kita kenal sebagai nasihat, eksortasi. Ya. Dan nasihat-nasihat ini biasanya didasarkan pada apa yang menjadi inti dari surat itu. Misalnya kalau Paulus itu sudah mengatakan kita ini sudah hidup di dalam iman, kita ini sudah hidup di dalam roh, maka jangan hidup dalam daging. Kamu sudah diselamatkan oleh iman, maka jangan menjadi percaya bahwa kamu diselamatkan oleh sunat. Kamu sudah jadi anaknya Sarah, mengapa sekarang kamu mau menjadi anaknya Hagar? Nah, atas dasar penjelasan-penjelasan ini, Paulus misalnya memberi nasihat untuk kita mesti hidup di dalam roh. Kita mesti menjadi sehati sepikir dengan Yesus yang merendahkan diri, dan macam-macam nasihat itu selalu bisa kita temukan dalam bagian akhir dari surat Paulus. Nah, tadi saya katakan, apakah Paulus menulis surat itu karena dia memang hobi menulis surat? Ataukah surat itu memang model, metode pewartaan yang cocok untuk zaman Paulus waktu itu? Dan kita lebih memilih untuk berpendapat bahwa surat ini memang metode pemberitaan Injil, metode komunikasi yang dipilih oleh Paulus sendiri. Karena itu cocok dengan kepentingannya. Nah, ketika menulis surat, Paulus itu mengikuti pola epistolari Yunani. Epistola itu artinya surat, maka pola surat Yunani itu yang diikuti oleh Paulus. Dan ini umum menjadi pola surat dimanapun juga. Bagian pertama itu selalu pembukaan. Setelah pembukaan itu akan ada tubuh surat yang menjadi inti dari surat itu. Dan bagian yang ketiga itu adalah penutup. Ini surat dalam surat-surat berbahasa Indonesia, dalam kasanah sastra kita pun akan mempunyai 3 bagian ini. Di sini saya membuat contoh ini, contoh surat. Saya bacakan ya, Nandan 30 Maret 2020. Kepada yang terkasih mahasiswa-mahasiswi semester 6, kasih dalam Tuhan. Sudah beberapa lama kita tidak berjumpa. Awal kuliah terlambat 4 minggu karena alasan praktek sekolah. Baru 2 kali pertemuan kita sudah tidak bisa lagi bertemu langsung karena pandemi corona. Karena itulah, kita mempergunakan cara pembelajaran online. Senang awalnya karena tidak harus datang ke kelas. Tetapi mati rasanya setelah mengalaminya. Diminta tinggal di rumah supaya tidak terjangkit virus corona, tetapi malah mati tertindih tugas-tugas online. Nasib. Jagalah selalu kesehatan teman-teman. Berkat Tuhan menyertai Pak Guru. Nah, ini adalah contoh surat singkat, tetapi sudah memuat unsur-unsur yang kita sebut tadi. Ada yang namanya pembuka. Alamat, ditulis di mana, tanggal berapa. Ditujukan kepada siapa? Kalau di sini ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswi semester 6. Lalu ada salam pembuka, kasih dalam Tuhan. Sesudah pembukaan ini selesai, lalu masuk ke bagian inti yang kita kenal sebagai tubuh surat. Yang berisi ungkapan Pak Guru tentang apa yang sedang dihadapi, kuliah yang harus menjadi kuliah online, tugasnya menjadi semakin banyak, tetapi selalu masih ada di akhir, di situ ada nasihat. Jagalah selalu kesehatan teman-teman. Nah, Paulus juga akan seperti itu. Dia membahas persoalan intinya, kemudian di akhir pembahasannya dia akan memberikan nasihat-nasihat, peneguhan-peneguhan. Dan baru sesudah itu kita sampai di bagian ketiga, yaitu bagian penutup. Berkat Tuhan menyertai, kemudian tanda tangan. Hormat saya atau hormat kami tertanda siapa tanda tangan.
Ini struktur surat yang umum yang juga kita miliki. Sekarang bagaimana pembukaan itu dibuat oleh Paulus?